Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fahriza dari kelas PTIKD dengan NIM 2209209502003. Saya akan menjelaskan mengenai materi pertama sampai ke-6 yang telah dipelajari. Materi pertama yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Sebelum kita beranjak ke urgensi identitas nasional utama Indonesia, dan sumber historis sosiologis politis, kita harus tahu apa sih identitas nasional itu. Identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian, urgensi identitas nasional yaitu jati diri atau kepribadian identitas, nilai-nilai yang dianggap baik, kemudian faktor dalam penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Ada pula identitas nasional utama Indonesia, yaitu bendera, bendera merah putih. Yang kedua ada bahasa Indonesia, bahasa nasional, kemudian lambang negara Indonesia yaitu Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian ada sumber historis sosiologis politis dari identitas nasional. Sumber historisnya yaitu Kebangkitan Nasional 1908, Kongres Kebudayaan, Kongres Pemuda Kedua, dan Pasca Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian sumber sosiologisnya yaitu telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Kemudian ada sumber politis, yaitu beberapa bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa. Kemudian materi kedua yaitu ada dinamika dan tantangan identitas nasional. Apa sih dinamika dan tantangan itu? Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Kemudian tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya dan yang harus disikapi. Dinamika identitas nasional yaitu luntur. Yang pertama, ada lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya yaitu perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu kita tuh lebih bangga sama bendera dari negara lain daripada bendera dari negara kita sendiri. Kemudian yang kelima yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada simbol bangsa sendiri dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyi lagu asing daripada lagu nasional daerah. Kemudian kita lanjut ke materi ketiga, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Saya mengambil pengertian integrasi nasional dari salah satu ahli, yaitu Safruddin Bahar. Pada tahun 1996, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Itu adalah pengertian integrasi nasional menurut Safruddin Bahar. Kemudian jenis-jenis integrasi nasional yaitu integrasi politik. Integrasi politik, dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut.
Kemudian dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah tutorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Kemudian ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Kemudian yang terakhir adalah integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya, integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Mengapa diperlukan integrasi nasional? Karena integrasi nasional itu dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Kemudian sumber histori sosial politik integrasi nasional yang pertama yaitu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Eh, saya mengambil dari Suryono. Menurut Suryono pada tahun 2002 ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kita melangkah ke materi keempat, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia adalah sejak kita bernegara di tahun 1945, upaya pembangunan integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu bisa dicontohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU, yaitu Memorandum of Understanding, di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM, untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama negara kesatuan. Yang kedua ada integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Kemudian ada integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Kemudian ada integrasi elit massa, yaitu dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Kemudian ada integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Kemudian ada tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari 2 dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Pada dimensi horizontal, salah satu persoalannya adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Sedangkan pada dimensi vertikal, tantangan yang ada yaitu kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Baik, kita melangkah ke materi kelima, yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Mengapa diperlukan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara?
Karena konstitusi itu merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia itu tidak dilanggar. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu sejarah tentang perjuangan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berbangsawan Jepang, yaitu Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan Indonesia. Kemudian, materi keenam yaitu ada dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang pertama yaitu dinamika konstitusi Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI tahun 1945 pada masa kemerdekaan, masa berlakunya itu 8 Agustus 1945 sampai Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Agustus 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Kemudian, Konstitusi RIS 1949, masa berlakunya itu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian ada UUDS 1950, masa berlakunya 17 Agustus sampai 1950, sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian ada UUD NRI 1945 pada masa Orde Lama, masa berlakunya itu 5 Juli 1959 sampai 1965. Kemudian ada UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru, masa berlakunya itu 1966 sampai 1998. Tantangan konstitusi Indonesia pada saat itu yaitu krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat pada pertengahan tahun 1997. Ketika itu merupakan tantangan yang sangat hebat. Pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan namun tak kunjung membaik. Masyarakat mulai tidak mempercayai pemerintah dan timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dan masyarakat lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu mengendalikan keadaan. Kemudian pada 21 Mei 1998, Soeharto yang pada saat itu menjabat menyatakan berhenti dari jabatannya. Kemudian berhentinya Soeharto menjadi awal era reformasi di Indonesia. Kita sudah berada di penghujung materi, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Nabila Fahriza mengakhiri diskusi penjelasan materi pertama dan keenam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.